Jadi kegiatan kita hari ini yaitu Ramadan sesama, berdonasi bersama, ya, bersama STMIK dan juga Politeknik Polkontek Polkontek. Palembang. Oke. Nah, kegiatan kita hari ini apa yang ngapain aja sih, Kak? Oke, pertama kita pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dan kata sambutan, dan juga ada hiburan sedikit nih dari teman kita ya Kak Edwin dari Ya, dari Polkontek Palkustik Band ya. Iya Pakustik Oke. Band. Selanjutnya Selanjutnya akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Basit Maulana AR, dan juga nanti ada hiburan ada lagi hiburan ya. lagi. Kemudian akan diumumkan pemenang lomba desain ya Kak Edwin ya. Ya, Terus terakhir penutup kita akan umumkan mengumumkan ya hasil hasil donasi. donasi Oke. yang sudah Yang telah yang telah di diterima ya oleh pihak STMIK dan juga Politeknik Palkontek. Oke. Nah, selain itu juga kita sekarang itu masih menerima donasi juga Kak ya. iya, Sebenarnya kita sudah memulai penggalangan donasi itu dari tanggal 26 dari ya. tanggal 26 sampai 26 sampai hari hari ini. ini. Nah, selama acara kalian bisa mengirimkan sedikit rezeki kalian kepada pihak Palkontek melalui link Link atau yang barcode yang sudah ada di tertera di bawah bawah. ya. Saya lupa di bawah kanan atau sebelah kiri. Nanti boleh kalian cek sendiri ya. Oke, ngomong-ngomong masalah Ramadan nih. Hmm. Mbak Nurul sampai sekarang ini gimana sih puasanya? Alhamdulillah ada yang bolong. Ya ada yang bolong ya, maklum ya, namanya juga Maklum, perempuan ya, nggak apa-apa. perempuan. Oke, kalau saya sendiri sih alhamdulillah sampai sekarang masih full ya. Alhamdulillah. Harapan saya juga sampai nanti sampai akhir tetap Hadir. full ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja masuk ke acara kita yang pertama ya. Yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Abim Ravanda dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Robia Al-Adawiyah. Oke, kepada M. Abdul Ravanda dan saudari Robia Al-Adawiyah kami persilahkan. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia
mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Tadi itu pembacaan yang cukup merdu ya dari Muhammad Adam Rafada dan Robia Al-Adawiyah. Robia Al-Adawiyah. Semoga baik yang membaca maupun mendengar bisa mendapatkan syafaatnya. Oke, acara selanjutnya itu sambutan. Ya. Sambutan dari Ketua Direktur yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Andri Saputra Eskom Mkom. Untuk Bapak Andri Saputra dipersilakan. Dipersilakan. Oke. Ada suaranya? Oke. Ada Pak, Kasih. mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin yang pertama dulu ya, pada yang terhormat Ustadznya sudah datang ya. Pada yang terhormat Ustadz Basit Maulana yang telah hadir pada hari ini ya, yang sudah berkenan hadir. Kemudian rekan-rekan manajemen, dosen, dan semua staf STEMIK dan Politeknik Palkomtek ya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, baik sebagai panitia dan yang sedang menonton melalui Zoom, bahkan melalui live streaming. Mungkin puji syukur kita panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam acara Ramadan sesama Palkomtek atau Ramadan berbagi bersama ya. Sebenarnya acara ini rutin yang kita lakukan hampir setiap tahun ya, termasuk di tahun kemarin juga, meskipun masih sudah masuk masa pandemi ya. Sudah masuk masa pandemi, dan meskipun saat ini juga masih dalam suasana pandemi, namun tidak mengurangi semangat kita di bulan suci Ramadan tahun ini untuk kembali saling berbagi atau berdonasi, istilahnya kalau di dalam dunia digital, berdonasi secara online ya. Kalau sekarang bisa melalui aplikasi khusus gitu ya. Jadi berdonasi bersama kepada saudara kita yang nantinya akan kita salurkan pada yang membutuhkan. Mungkin sedikit ada petikan ayat ya yang pernah saya baca. Kalau memang salah nanti Ustadz Basit Maulana bisa mengkoreksi ya.
ayat dalam surat Ali Imran itu kalau tidak salah surat Ali Imran ya, ayat ke 134 ya, di mana orang yang berinfak itu ya, atau orang yang berinfak baik itu di saat lapang maupun di saat sempit, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita berinfak atau istilahnya itu bersedekah itu ya, tidak hanya di saat lapang saja, bahkan kalau di saat sempit kita masih bersedekah itu sangat mulia sekali. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu, dosen dan adik-adik sekalian yang belum berdonasi atau memberikan sesuatu yang dapat disedekahkan ya, atau nantinya akan kita berikan kepada yang membutuhkan, masih dibuka untuk saat ini. Sampai saat ini masih dibuka. Kalau tidak bisa melalui aplikasi, bisa langsung ketemu dengan pihak atau panitia yang terkait untuk diberikan. Jadi kita bersama-sama ya untuk saling berbagi di sini dalam kesempatan di bulan yang penuh berkah saat ini. Mari kita doakan semoga yang berdonasi dan juga memberikan barang berupa sembako dan lain-lain ya, diberikan keberkahan umur dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan semoga acara ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih Pak Andri sekali lagi atas kata sambutannya ya. Oke, selanjutnya kita tadi kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Palkustik Band ya. Gimana kira-kira Palkustik Band udah siap belum ya? Oke, udah ya. Oke, silakan Palkustik Band. Kita semua ada di sini dalam acara Oke, kita sebelum kita mulai, teman-teman yang telah lagunya boleh cek. Oke, dari Palkustik bakal bawa lagu dari Rombayang ya, di sepertiga malam buat teman-teman yang tahu lagunya boleh bantu nyanyi ya. Saat ku putuskan bertemu orang tuamu, ku yakinkan diri kau yang terbaik. Saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikat selalu menjagamu. Oke, kita nyanyi bareng semua ya. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Saat kau memilih aku
untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Buang cerita lama, rangkai cerita baru, menua bersama. Oke, suaranya dulu ya. Ku yakin kau jawaban, walau belum tahu namamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan imanku. Sepertiga malamku, sempurnakan imanku. Oke, itu tadi penampilan dari Pak Akustik Band ya. Oke, sekarang saya sama Ustadz Basit Maulana AR. Itu panggilannya Ustadz Basit kah atau Ustadz Maulana? Bisa dipanggil Ustadz Basit ya. Basit saja enggak apa-apa. Oke. Panggil Ustadz Basit ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Ustadz Basit akan menyampaikan tausiahnya tentang tema kita pada hari ini, yaitu serba-serbi Ramadan, betul Pak ya? Tausiah juga kami membuka sesi buat teman-teman di rumah yang nanti kalau misalkan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Pak Ustadz Basit Maulana, betul Pak ya? Ya Pak ya, silakan kepada Bapak Ustadz Basit Maulana, kami persilakan Pak. Ya baik, terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjika ilaha min ahwali yaumil qiyam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya Kepala Direktur ya, Kampus Palkomtek yang insya Allah selalu dimuliakan Allah, selalu diberkahi Allah insya Allah. Juga yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan segenap pejabat ya, di lingkungan Kampus Palkomtek yang insya Allah seluruhnya juga dimuliakan Allah. Juga tidak lupa Bapak dosen atau Ibu dosen mungkin yang ganteng dan cantik-cantik ya. Juga tidak lupa yang kami hormati teman-teman sekalian ya, adik-adik mahasiswa mahasiswi Palkomtek yang sedang menuntut ilmu di kampus Palkomtek. Insya Allah ke depan akan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat untuk manusia yang lainnya insya Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul ya, walaupun via online, via Zoom, tapi insya Allah sedikit banyak ini tidak mengurangi keberkahan acara kita pada siang hari ini. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, mahasiswa dan mahasiswi kampus Palkomtek, pada siang hari ini kita sama-sama berjumpa mengikuti acara. Rangkaian acara demi acara sudah kita ikuti bersama-sama. Dimulai ada yang mengaji tadi, juga ada kita sudah mendengarkan bersama-sama penampilan musik dari Palkostik Band, dan sekarang kita sedang ya, mengikuti acara tausiah yang mana mungkin dari tausiah ini akan membuat kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Palkomtek yang insya Allah dimuliakan Allah, kita sekarang sudah memasuki tanggal 18 daripada pelaksanaan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. Jadi pada bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan, terdapat banyak sekali keistimewaan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Salah satu keutamaan yang ada di dalam bulan suci ini adalah sebagaimana itu di dalam hadis ada disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Nabi mengatakan apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu akan terbuka. Wa ghuliqat abwabun jahannam, dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Wasul silatis syayatin, dan syaitan itu akan dibelenggu. Nah, ini hadis ini memberikan kabar kepada kita semua bahwa betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Banyak sekali keistimewaan, keutamaan. Salah satunya di bulan ini dikatakan awwaluha rahmatun. Awal 10 awal daripada bulan suci Ramadan ini adalah rahmat dari Allah. Artinya kalau rahmat ini ya adem, ayam ya. Wa ausatuha kata Nabi ya, wa ausatuha, dan pertengahan
daripada bulan suci Ramadan itu maghfirah, ampunan dari Allah, wa akhiruha itkum minan nar, dan akhir daripada bulan suci Ramadan itu pembebasan daripada api neraka. Nah, ini juga menunjukkan keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan banyak lagi keistimewaan yang lain ya, dan serba-serbinya juga banyak sekali. Mungkin di luar bulan suci Ramadan kita tidak akan menemukan yang namanya sholat tarawih. Nah, ini termasuk daripada serba-serbi bulan Ramadan yang hanya ada ketika bulan suci Ramadan. Dan juga mungkin di luar bulan suci Ramadan kita sangat sulit untuk melaksanakan sholat tahajud mungkin ya. Kita sangat sulit mungkin untuk bangun sholat subuh mungkin. Kita mungkin juga sangat sulit untuk membaca Al-Quran mungkin. Nah, ini ketika datang bulan suci Ramadan kita menjadi giat membaca Al-Quran, kita menjadi giat sholat tahajud, kita menjadi giat sholat fajar sunnah sebelum subuh, kita sholat subuhnya melaksanakannya di awal waktu. Nah, ini salah satu keutamaan, keistimewaan serba-serbinya bulan suci Ramadan. Ya, mungkin di luar bulan ini mungkin kita biasa sholat subuh jam 6 mungkin, atau mungkin kita biasa sholat subuh jam 7 mungkin. Kapan bangunnya langsung sholat. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, jangankan sholat subuh di awal waktu. Ketika bangun sebelum makan sahur mungkin kita ada yang sholat tahajud dulu. Nah, kita lebih giat membaca Al-Quran. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, Al-Quran kita itu hanya menjadi pejengan, ya, hanya menjadi hiasan yang ada di dalam rumah kita. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, Al-Quran selalu kita pegang, selalu kita sentuh, selalu kita baca, dan kita giat untuk membacanya. Dan mungkin di antara adik-adik mahasiswi Palkomtek juga sudah sampai berapa kali menghotamkan Al-Quran itu, Masya Allah. Ya, itu Masya Allah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah seperti itu. Nah, Al-Quran ini juga bulan suci ini dinamakan juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mengapa? Karena pada bulan ini juga diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Karena inilah satu pegangan hidup kita, satu pedoman hidup kita. Nabi SAW itu pernah bersabda, ya, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abadah. Nabi SAW itu pernah bersabda, kalau kalian tidak mau sesat hidupnya selama-lamanya di dunia bahkan sampai ke akhirat, itu dua cuma pegangan kita. Pedoman kita itu cuma dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Nah, dengan bulan suci Ramadan kita harus meningkatkan ini semua. Kita harus meningkatkan bacaan Al-Quran kita harus meningkatkan sholat tahajud kita, sholat sunnah duha kita harus sholat di awal waktu. Dan terlebih lagi untuk adik-adik mungkin mahasiswi Palkomtek itu harus lebih giat dalam menuntut ilmu dan belajar. Jangan dijadikan alasan. Ya, ini ya seperti yang sudah kita tahu bersama-sama, sebab saya juga mengajar di sekolah ya. Bulan puasa ini kebanyakan dijadikan alasan ya untuk bermalas-malasan dalam belajar, apalagi untuk sistem belajar yang sekarang ini kan lebih enak ya. Lebih enak. Cuma buka laptop, buka Zoom-nya, ikuti pelajaran sampai habis. Nah, tapi masih ada kadang yang malas, malah ada yang belum bangun, malah ada yang belum mandi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi acuan bagi adik-adik, motivasi bagi adik-adik, jangan sampai menjadikan bulan suci Ramadan sebagai alasan kita untuk bermalas-malasan dalam belajar. Ya, harus ditingkatkan motivasi menuntut ilmunya, motivasi belajarnya harus ditingkatkan supaya kita ke depan menjadi orang yang sukses. Satu hadis yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan menuntut ilmu, itu bukan main. Menuntut ilmu ini ya, menuntut ilmu. Nabi SAW itu pernah bersabda, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka itu harus dengan ilmu. Kuncinya ilmu cuma.
Waman aradal akhirah kata Nabi, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi, maka kuncinya juga ilmu. Waman aradahuma kata Nabi, dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, kuncinya juga ilmu. Maka adik-adik yang nanti kepengen sukses, kepengen menjadi orang hebat, orang besar seperti bapak ibu dosen kita ya, ini kan orang hebat. Kuncinya adik-adik itu cuma satu, yaitu ilmu. Maka mulai dari sekarang tuh harus giat dalam menuntut ilmu dan belajar supaya ke depan menjadi orang sukses insya Allah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Ya, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya kepada kami. Jika kami bisa akan kami jawab. Ya, sebab kami ya masih tahap belajar juga. Jadi jika kami bisa menjawab pertanyaannya akan kami jawab. Dan jika tidak kami akan jadikan PR. Insya Allah akan kami jawab di lain kesempatan. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz Basit Maulana ya Pak ya mengenai bulan Ramadan ini. Mengingat bulan Ramadan ini memang bulan yang sangat suci yang benar-benar ditunggu oleh seluruh umat Islam semua Pak ya. Di mana di bulan ini kita bisa mencari pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya. Oke. Selain itu juga alasan ya Pak ya untuk Basit Maulana. Oke Pak, ini sudah ada satu pertanyaan dari Doni Dika Saputra nih Pak. Oke, pertanyaannya itu mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Boleh dijawab Bapak. Jadi jika ditanya mana yang lebih utama antara puasa Syawal dan membayar hutang puasa Ramadan, maka jawabannya yang lebih utama itu membayar hutang. Sebab mengapa? Sebab Syawal ini hukumnya sunnah. Membayar hutang hukumnya wajib. Nah dari sini kita bisa membedakan yang mana yang harus kita utamakan. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka yang harus kita utamakan adalah membayar hutang puasa terlebih dahulu. Ketika semua hutang puasa itu sudah lunas, sudah habis, dan kita sudah bayar semua, maka kita boleh melaksanakan puasa di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Itu sunnah hukumnya. Tidak kita lakukan tidak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa. Ketika kita ingin melakukan wajib, bagus. Ya, bagus ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, jadi kalau ada hutang ya bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu, hutangnya semua sudah terbayar, baru lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Itu jadi. Oke, jadi untuk Doni Dika Saputra nih, yang tadi bertanya, mana yang penting Syawal atau membayar hutang? Jawabannya itu membayar utang puasa Ramadan Pak ya, karena mengingat hutang itu wajib ya Pak ya. Hutang itu wajib. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nadia nih Pak. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum puasa bagi orang yang sakit? Ya. Jadi hukum puasa bagi orang yang sakit itu sakit yang bagaimana dulu? Ya kalau cuma sekedar sakit batuk, pilek, pusing kepala ini kan ya kami rasa enggak menjadi hambatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, enggak menjadi hambatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa, apalagi cuma ya suara habis atau sakit kaki itu kan enggak menjadi hambatan. Ini jangan sampai menjadikan alasan, oh saya sakit batuk enggak puasa, oh saya pilek enggak puasa. Terkecuali sakit yang memang ketika kita tidak makan maka kita akan meninggal. Maka kita diutamakan untuk tidak berpuasa dengan catatan hutang puasanya nanti dibayar. Jangan sampai hutang yang terlewat puasa tadi itu sampai enggak dibayar atau mungkin enggak tahu ya batalnya sampai berapa kali mungkin. Nah
dalam catatan ya yang saya sampaikan tadi, kalau memang sakit yang memang sudah parah, sakit yang memang ketika dia nggak makan dia akan meninggal atau akan membahayakan badannya, jasadnya, maka lebih diutamakan dia untuk tidak berpuasa. Ya, sebagaimana itu ada di dalam ayat ya surah Al-Baqarah ya, ayyamam ma'dudat faman kana, itu ada di dalam artinya itu barang siapa yang sedang bepergian atau sakit, faman kana maridon, ya itu bunyi ayatnya, faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hendaklah dia mengganti puasanya itu di bulan yang lain, di hari yang lain, dengan catatan sakit atau dalam perjalanan yang memang ketika kita tidak makan kita akan membahayakan badan, maka kita diutamakan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sakit yang batuk pilek tadi atau kita bepergian cuma 2 jam mungkin atau 3 jam, itu kan nggak lama kan. Nah itu kan jangan sampai dijadikan alasan, karena puasa ini hukumnya wajib. Nah itu tadi ya mungkin itu. Jadi kalau memang dengan catatan kalau tidak berbahaya jangan sampai menjadikan. Tapi kalau memang berbahaya ya untuk badan, jasad dan lain-lain sebagainya, maka itu lebih utama untuk tidak berpuasa, dengan catatan puasanya itu diqadha, diganti, dibayar hutangnya di hari yang lain. Ya terima kasih. Oke, itu tadi ya. Jangan juga dijadikan ya. 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 Hukum berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak sholat tarawih. Hukum puasa wajib. Hukum sholat tarawih sunnah. Ya. Jadi hukum sholat tarawih sunnah muakkad. Tapi sunnah ini kan ada 2 ya. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ada sunnah yang dikuatkan dan ada sunnah yang tidak dikuatkan. Nah, hukum sholat tarawih ini adalah hukum sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Maka ini masih dalam tanda kutip sunnah hukumnya, walaupun sunnah yang dikuatkan, tapi masih dalam tanda kutip sunnah. Artinya kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau ada orang yang hanya berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat tarawih, itu tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak menjadi masalah. Tapi hanya dalam tanda kutip sayang saja. Nah, sayang saja, sebab kita melaksanakan sholat sunnah tarawih ini cuma pada bulan suci Ramadan, 1 bulan cuma. Selama 1 tahun 12 bulan kita tidak melaksanakan sholat sunnah ini. Maka kita cuma melaksanakannya 1 bulan saja. Sayang saja. Jadi yang ada kesempatan jangan dilewatkan kesempatannya. Yang ada kesempatan jangan dilewatkan. Yang ada waktu jangan sampai dilewatkan. Kalau ditanya hukum tidak masalah. Tapi hanya sayang saja. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan pahala. Nah, untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, tapi kita enggan untuk melaksanakannya. Nah, jadi kalau ditanya hukum tidak masalah, tapi dalam tanda kutip itu sayang saja jika tidak dilaksanakan, sebab ibadah salat sunnah ini cuma ada di bulan suci Ramadan. Ya itu. Oke, itu tadi ya. Mungkin kalau misalkan dikerjakan lebih baik lagi Pak Ustadz ya. Lebih baik lagi. Besar ya. Sayang. Itu kan paling lama tuh sholat sunnah itu kalau yang sholat sunnahnya itu kan ini kan bermacam-macam ya. Jadi kalau yang 11 itu paling lama itu 20 menit. Tidak lama, tidak menguras waktu. Untuk yang 23 rakaat itu paling lama 40 menit atau bahkan kalau yang imamnya cepat itu bisa jadi 30 menit. Bisa itu. Jadi kalau dilewatkan sangat sayang sekali. Ya, itu. Apalagi yang mungkin nggak ada kerjaan di rumah daripada kita main HP, main game ya. Boleh saja main game, main HP. Tapi lebih utama kita melaksanakan ini. Ya, Oke. Nih, pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Dari Fitri Maria. Mengenai puasa yang diganti tadi. Ustadz mau tanya,
ganti hutang puasa karena hamil, apakah harus ganti puasa lagi atau cukup fidyah saja atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon Ya. dijawab. Jadi untuk orang hamil ini itu yang mana yang lebih berbahaya, untuk janinnya atau untuk dia? Nah, ini yang mana dulu? Yang lebih berbahaya. Jadi kalau untuk hamil, ya, hamil ini kan lumayan lama ya, lumayan lama. Kalau bisa usahakan bayar kodok, bayar hutang, usahakan. Tapi kalau sudah ini yang mana dulu yang lebih berbahaya? Itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Jadi kalau memang yang berbahaya untuk ibu, ya, berbahaya untuk ibu, maka dibayar kodok. Nah, kalau yang berbahaya itu untuk janin, maka dibayar fidyah. Itu. Nah, kalau bisa mengkodok, usahakan saja mengkodok. Ya, tapi kalau memang dia tidak sanggup, ya maka hukumnya bayar fidyah saja, ya itu. Oke, ternyata ini masih ada beberapa pertanyaan lagi baru masuk nih Pak Ustadz. Oke, dari Nola Antika nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, cara atau tips menurut agama agar kita tetap semangat menuntut ilmu, gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi pertanyaannya, ini cara atau tips supaya kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Banyak sekali, banyak tips, faktor yang mempengaruhi kita untuk semangat menuntut ilmu. Salah satunya coba lihat orang tua kamu tuh. Coba lihat orang tua kamu ketika dia mungkin di sawah, ketika dia mungkin di tempat karet, atau mungkin orang tuanya juga yang lagi bekerja, ya. Coba lihat, kamu pandang wajahnya dalam-dalam, kamu lihat orang tua kamu itu bisa menjadi motivasi untuk kamu. Oh, orang tuaku susah loh mencari duit. Orang tuaku susah loh menyekolahkanku, membayar kuliahku, memfasilitasi aku. Kenapa aku harus main? Kenapa aku harus main-main dalam menuntut ilmu? Nah, ini juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Juga mungkin motivasi yang lain, coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ini mau jadi orang sukses atau tidak? Kalau mau menjadi orang sukses, belajar yang benar. Tuntut ilmu yang giat. Jangan sampai sia-siakan kesempatan. Kesempatan ini cuma datang satu kali. Tidak dua kali. Tidak ada kesempatan yang datang dua kali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kesempatan itu dua kali, itu tidak ada. Kesempatan itu cuma sekali. Kalau ada kesempatan dua kali, maka tidak seistimewa kesempatan yang pertama. Itu coba tanyakan, apakah saya ini mau sukses atau enggak? Kalau sukses, belajar yang benar, yang giat, rajin. Nah, itu akan menjadi faktor motivasi bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Satu perkataan ulama yang saya ingat, ya, at-ta'allum fi waqti shaghir kanabshi 'alal hajar. Ini mungkin kita semua tahu. Ya, jadi ulama itu mengatakan at-ta'allum fi waqti shaghir kanabshi 'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Hari ini kamu mengukir di atas batu, 10 tahun lagi kamu lihat ukiran itu pasti masih ada. Wa ta'allum fi waqtil kabir kanabshi 'alal ma, kata ulama itu. Jika kamu belajar di waktu besar, ya sudah dewasa, kanabshi 'alal ma, bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas air tidak ada hasil. Sia-sia saja. Coba kamu ukir di atas air. Hilang dia langsung. Beda dengan kita mengukir di atas batu. 10 tahun lagi atau bahkan 20 tahun lagi itu pasti masih ada. Jadi waktu belajar yang tepat, waktu usia yang sekarang ini. Waktu ini, kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Kalau kita sia-siakan, kita harus menanggung kepahitan, kebodohan kita jika kita tidak punya ilmu. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, malam yaduk marlat ta'allum isa'a tajallu adzillal jahli tulah hayati. Ini Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa yang tidak sanggup menahan pedihnya belajar sesaat,
maka dia akan menanggung pedihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini juga akan menjadi motivasi. Mungkin 2 itu saja ya. Tadi tips dari Pak Ustadz ya mengenai bagaimana meningkatkan minat belajar ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih dari Zahra Azahra. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Kan di masa pandemi ini kita nggak boleh keluar rumah dan tetap menjaga jarak. Bagaimana kalau misalkan kita, di bulan Ramadan ini ada yang mengajak kita untuk bukber bersama, apalagi alumni atau teman-teman yang sudah lama kita nggak ketemu, misalkan alumni SD atau gimana gitu. Nah, terus kita menolak ajakan tersebut karena alasan pandemi ini. Nah, bagaimana sih hukumnya itu Pak Ustadz? Apakah kita termasuk orang yang sombong atau yang memutuskan tali silaturahmi seperti itu Pak Ustadz? Baik, jadi sebetulnya tergantung niatnya. Niatnya itu untuk apa? Ya, sebenarnya hukum buka bersama itu silaturahmi. Ya, silaturahmi ini sebenarnya bagus. Cuma kadang di dalam buka bersama itu mengkambing hitamkan bukbernya. Alasannya bukber, tapi kumpul lama-lama dengan teman, sholat maghrib tidak, sholat isya tinggal, sholat tarawih jauh. Nah ini kadang ya. Jadi dengan alasan buka bersama supaya bisa dapat duit dari orang tua, supaya bisa keluar, bisa happy dengan teman-temannya. Tapi kalau memang bukber yang berkualitas ya, saya katakan bukber yang berkualitas itu bukber yang memang ya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan kalau bisa sholat berjamaah. Ya, itu bukber yang memang berkualitasnya. Bagaimana hukumnya kalau kita menolak ajakan? Ya, kembali lagi kepada niatnya. Kalau mengkambing hitamkan niatnya untuk alasannya sedang ada wabah, ya sedang ada wabah, padahal dia memang nggak mau kumpul, ya, maka dia sudah salah kaprah dalam beralasan. Tapi kalau memang alasannya untuk melindungi dia dan untuk melindungi yang lain supaya wabah ini juga tidak meningkat, maka boleh-boleh saja. Ya itu hak dia. Itu 100% itu hak dia. Dia mau menolak itu hak dia, dia mau ikut itu hak dia, tapi jangan sampai salah dalam beralasan. Alasannya ini sedang ada wabah, padahal dia memang tidak mau kumpul, maka hakikatnya dia sudah berbohong. Dan berbohong termasuk salah satu daripada tanda orang munafik. Ayatul munafiki thalatha, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tuminal khana. Itu salah satu daripada tanda. Intinya ketika mau buka bersama dengan siapapun, teman-teman jangan sampai menjadi alasan untuk tidak sholat. Ya. Boleh-boleh saja bukber, sholat maghrib tetap jalan, sholat isya tetap dilakukan, sholat tarawih kalau bisa juga tetap. Nah, itu bukber yang berkualitas. Ya, itu saja. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Ustadz mengenai bagaimana hukumnya kita menolak nih ajakan bukber bersama di masa pandemi seperti ini Pak Ustadz ya. Oke, sini saya mau informasi sedikit buat teman-teman di rumah yang mau berdonasi. Kita masih buka ya, linknya ada di bawah atau barcode yang ada di bawah juga ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Saya pernah melihat di salah satu konten YouTube ya orang luar, itu kebetulan orang Indonesia tapi tinggal di Jepang kalau nggak salah. Dia sempat bilang begini, dia selama bulan Ramadan ini untuk jadwal buka puasanya itu dia mengikuti jadwal puasa yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau yang ada di Jepang itu waktunya lebih lama ketimbang yang ada di Indonesia. Nah menurut Ustadz sendiri itu hukumnya bagaimana sih? Hukum sebenarnya tidak boleh. Ya. Dia tinggal di Jepang harus mengikuti waktu berbuka yang ada di Jepang. Jangan sampai ketika berbuka yang lebih cepat, ya, yang lebih cepat dia ikuti, yang lambat dia tinggalkan. Maka ini kalau bahasa Palembangnya itu nak lemak dewek. Nah itu bahasa Palembangnya nak lemak dewek itu jangan, itu hukumnya tidak boleh, ya tidak boleh. Tahun 2017 itu saya pernah ke Solo, ke Jawa Tengah. Dan di Solo itu waktu berbukanya itu jam 5.20 menit ternyata. Beda dengan kita yang di Palembang. Nah, untuk sahurnya juga lebih cepat dia. Kalau di Palembang mungkin
ya baru sahurnya sekitar jam 4. Kalau di sana jam 2:30 itu sudah sahur. Jam 4 subuh itu sudah masuk waktu subuh. Nah, maka ketika kita lagi ada di sana, di Solo, di Jawa Tengah, kita harus mengikuti waktu yang ada di sana. Ya, kita harus mengikuti waktu yang ada di sana. Ya, kalau kita pikir-pikir, di Jepang itu lambat waktu berbuka. Otomatis waktu sahurnya juga pasti sedikit lambat dibanding kita di Indonesia. Mungkin kita di Indonesia bukannya jam 6 sore, sahurnya kita jam 4 fajar, jam 4 subuh. Mungkin di sana sahurnya jam 5 atau mungkin bisa lebih. Maka bukannya juga lebih lambat. Jadi ada hubungan timbal balik. Yang lebih lambat maka lambat juga sahurnya. Yang lebih cepat mungkin lebih cepat juga sahurnya. Jadi intinya jangan sampai kita mau enak sendiri. Ya. Ketika buka yang lebih cepat kita ikuti. Jangan sampai itu hukumnya tidak boleh. Itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya atas tausiahnya pada hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan sama Pak Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu juga ya. Dan juga terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswi Palkontek ya. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu hiburan lagi ya dari Palkustik Band ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya. Saya pamit undur diri dulu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz sekali lagi. Oke, gimana Pak Kustik Band? Udah siap belum nih? Udah ya. Oke, teman-teman di rumah ya boleh dengerin dulu lagu dari anak-anak Pak Kontek nih, mahasiswa Pak Kontek ya. Pak Kustik Band. Oke, silakan Pak Kustik Band. Oke, makasih MC ya. Mahasiswi gitu ya. Oke, kali ini di lagu kedua seperti biasa kita ingin bersedih nuansa Islami karena kita lagi di bulan Ramadan dan kita ingin mengucapkan juga selamat menjalankan bulan puasa ya bagi yang menjalankan dan jangan lupa untuk tetap selalu pantengin Palkontek. Mungkin bakal banyak info-info menarik dan mungkin banyak juga yang bisa kalian update di kampus kita ya. Oke, dalam lagu kedua ini kita bakal menceritakan tentang masih di nuansa Ramadan. Kita bakal bawa lagu dari Gigi akhirnya. Oke, yang tahu kan belum minta nyanyi ya. Sampai akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya tempat memohon beraneka pinta tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oke, yang di rumah kita nyanyi bareng semua ya kalau gini ya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat hidup di jalan-Mu, penuhi kewajibanku
sebelum tutup usia kembali padamu. Kau sendiri akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oke, boleh bantu lagi ya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak peduli kewajiban-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oke, sekali. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan-Mu, dipenuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Pak Kustik Dan ya. Yang sudah menghibur Yang kita sudah di menghibur hari ini. teman-teman juga. Suaranya luar biasa. Oke. Selanjutnya kita akan mengumumin pemenang lomba desain ya. Kartu ucapan Kartu Hari ucapan Raya hari- Idul Fitri. Betul. Oke. Desain lomba ini diikutin oleh beberapa mahasiswa Palkomtek Kak ya. Iya, Oke, dari anak-anak PDA. PDA. Oke. Palkomtek Digital Art ya. Oke, siapa sih Kak yang menang nih? Oke, langsung aja ya kita umumkan ya. Yang pertama pemenangnya nggak ada backsound buat ini. Gak ada, kita langsung aja ya. Langsung aja ya. Pertama pemenangnya adalah Mungkin jangan yang pertama Kak, biar kita bikin deg-degan teman-temannya. ayo, Mungkin yang dari bawah aja dulu. dari bawah, dari Oke. juara 3 nih kita. Iya, dari umumnya. juara 3. Jadi dari juara 3 yaitu Juwita Novianti. Oke, selamat kepada Juwita ya, udah meraih juara 3. Yeay. Oke. Yang kedua nih Kak ya, yang Oke, kedua selanjutnya juara pemenangnya 2. adalah Robia Al-Adawiyah. Oke. Oke, kebetulan Kebetulan tadi ada di sini ya orang lain yang tadi ya. baca sari tilawah ya, Iya. Robia Aldawiyah, selamat ya. Oke, untuk juara yang pertama nih Yang Kak. juara yang pertama adalah MGS Jahwa Haritsyah. Oke, selamat kepada MGS Jahwa Haritsyah. Haritsyah yang mendapatkan juara pertama. Untuk hadiah dan sertifikat boleh hubungin ke ketua PDA. Oke. Nana. Nana ya, Naji. ketua PDA-nya itu saudari Nana. Oke, buat Saudari teman-teman nanti yang mau tanya-tanya sertifikatnya nanti Atau boleh langsung ke hadiahnya. ketua PDA-nya langsung aja ya. Kontak aja kontak Nana ya. Oke. Nah, untuk desainnya sendiri bisa dilihat nggak nih ya? Kalau mau ngecek desainnya ada di mana sih? Instagram PDA ada nggak? Ada ya, nanti ya. Buat teman-teman yang penasaran ya, itu juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Langsung Desain-desainnya langsung aja, Kak. IG-nya PDA, apa IG-nya? Digital, Pak Digital Art ya, nama Instagramnya. Art. Boleh dilihat ya, nanti kalau misalnya kalian siapa tahu mau cari-cari referensi juga, IG Pak Digital Art itu banyak membuat desain-desain ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengumumkan nih hasil donasi yang tadi kita sampaikan dari tanggal 26 26 bulan sampai, April ya. Sampai tanggal hari ini. Sampai hari ini. Oke. Barusan juga kita dapat informasi bahwasannya untuk link donasi dan itu masih buka sampai hari ini. Mungkin tutupnya nanti jam 12 malam nanti ya. Jadi buat kalian yang mungkin
punya rezeki lebih yang mau berdonasi juga boleh ya. Linknya ada di layar Di monitor bawah. ya, ada barcode-nya juga Barcode kalau kuning. misalkan mau menyumbangkan. Dan juga Oke. nih Kak Ewin, untuk teman-teman yang ingin berdonasi berupa barang ataupun sembako bisa langsung ke kampus Timik dan Politeknik Palkomtek di Jalan Basuki Rahmat. Langsung temuin Iya. Kak Yarza. Oke. Berarti buat teman-teman di rumah yang misalkan mau berdonasi barang ya, atau sembako gitu, boleh langsung datang ke kampus Palkomtek, itu lokasinya ada di Basuki Rahmat ya. Kalian nanti boleh temuin aja langsung kemahasiswaan kita, Kak Yarza. Nah, nanti kalian boleh serahkan bantuan kalian ke kemahasiswaan. Oke, dan bagi kalian yang mau menyumbangkan donasi berupa uang, kalian boleh melalui link yang sudah kami sediakan juga ya. Oke, untuk sampai sekarang itu sudah berapa sih, Kak? Untuk sekarang jumlah donasi yang sudah kita pegang nih yaitu 2.217.500 nih Kak Edwin. Sudah cukup lumayan ya. Dan juga ada beberapa udah ada sembako ataupun barang yang sudah yang udah diterima sama pihak Palkomtek ya. Oke. Selain uang juga kita sudah menerima sembako dan juga barang-barang yang telah diberikan ya sama teman-teman juga. Oke. Selanjutnya. Nah, donasi ini bakal kita berikan untuk teman-teman kita yang membutuhkan lah ya. Dan juga pastinya kami akan menyerahkan bantuan tersebut ke orang-orang yang pasti membutuhkan ya. Jadi enggak sembarangan kita kasih ke orang lain, tapi kita juga akan melihat tempat mana atau siapa sih yang pantas untuk menerima bantuan tersebut. Benar-benar membutuhkan. Ya, jadi bantuan dari kalian itu kita salurkan secara baik dan benar ya, tidak hanya sembarangan gitu. Semoga amanah. Semoga kalian yang sudah memberikan sumbangan itu mendapatkan mendapatkan syafaatnya juga, mendapatkan pahala yang lebih berlimpah ganda ya, apalagi di bulan puasa seperti ini. Oke. Itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada hari ini, dari awal pembukaan sampai sekarang ya penutup. Sudah dihibur juga tadi dari Pakusik Band ya yang dimainkan oleh mahasiswa Palkomtek ya. Dan juga mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Basit Maulana. Nah, tadi banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat dan juga beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang sudah sempat dijawab oleh Ustadz Basit Maulana. Ya, semoga bermanfaat. Nah, mungkin itu saja ya dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon ampun ya kalau misalkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya selaku MC ya Muhammad Edwin dan Nurul Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.